Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Bertemu lagi dengan saya Bu Yusnia Budiarti dalam mata kuliah Analisa dan Desain Sistem. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 5 ya. Nah, di pertemuan 5 kita akan membahas tentang pemodelan sistem dengan UML. Nah, UML ini adalah Unified Modeling Language ya. Nah, ada beberapa diagram ya pada UML. Nah, diagram-diagram ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu struktural diagram, yang kedua yaitu behavior diagram. Nah, yang masuk ke dalam struktural diagram yaitu kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Nah, sedangkan yang masuk ke dalam behavior diagram, yaitu use case diagram, sequence diagram, activity diagram, state chart diagram, dan juga collaboration diagram. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu tentang diagramnya, dan juga nanti kita akan buat contoh dari penerapan diagram untuk yang behavior ya, use case, activity, dan sequence. Ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kelas diagram. Nah, kelas diagram yaitu menunjukkan seperangkat kelas antarmuka dan kolaborasi dan hubungan di antara kelasnya, gitu ya. Nah, kelas diagram membahas desain statis dari suatu sistem. Yang kedua adalah objek diagram. Diagram objek digunakan untuk memodelkan desain statis suatu sistem melalui teknik forward dan juga reverse. Ya, ini objek diagram. Nah, yang ketiga adalah komponen diagram. Nah, komponen diagram menunjukkan organisasi dan ketergantungan antar sekumpulan komponen. Yang keempat, deployment diagram, yaitu menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi dari aplikasi. Ya. Sedangkan use case diagram, yaitu menunjukkan interaksi antara satu atau lebih aktor gitu ya, dengan sistem informasi yang akan dibuat. Nah, diagram ini digunakan untuk memodelkan perilaku suatu sistem. Nah, misalkan kalau kemarin pada saat proses perancangan di FD, itu kita menyebutnya external entity gitu ya. Nah, si external entity ini kalau di dalam use case itu kita menyebutnya aktor. Jadi orang yang melakukan ya. Nah, yang keenam yaitu sequence diagram, diagram interaksi yang menekankan urutan waktu pada pesan, ya, menempatkan objek dalam interaksi pada sumbu X dan Y, gitu ya, sedangkan digambarkan dari atas ke bawah. Nah, activity diagram yaitu diagram yang menunjukkan arus dari satu aktivitas ke aktivitas lain dalam suatu sistem dan menekankan pada aliran kontrol antar objek dan sistem. Nah, jadi ini diagram activity yaitu menjelaskan seluruh proses aktivitas dari sistem. Ya. Yang kedelapan, state chart diagram yaitu menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau objek. Ya. Nah, collaboration yaitu diagram interaksi yang menekankan struktur organisasi objek yang mengirim dan menerima pesan. Nah, teman-teman nanti sebenarnya untuk ke-9 diagram ini akan kita bahas hanya 3, yaitu use case, activity, dan juga sequence gitu ya. Nah, nanti untuk ke-9 diagramnya ini kalian akan mempelajarinya pada mata kuliah perancangan sistem berbasis objek atau VSBO. Jadi nanti di sana akan dijelaskan secara lengkap penggunaan dengan UML ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang use case diagram. Nah, use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian tindakan atau use case di mana sistem dapat melakukan interaksi di luar sistem atau aktor dengan sistem itu sendiri. Jadi, siapa yang melakukan sistem itu menjadi aktor, nah sistem itu sendiri nanti menjadi use case ya, tindakan-tindakan atau apa yang akan dilakukan oleh aktor terhadap sistem, itu kita menyebutnya use case, ya tindakannya, sedangkan orang yang melakukannya kita menyebutnya aktor. Nah, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Misalkan sistem informasi akademik gitu ya. Nah, berarti ada beberapa aktor. Yang pertama misalkan ada mahasiswa, lalu ada dosen sebagai aktornya, orang yang melakukannya. Mahasiswa bisa apa saja? Nah, case-nya berarti oh, mahasiswa bisa melihat nilai, mahasiswa bisa mencetak KRS gitu ya, atau mahasiswa bisa mengajukan surat, bisa surat cuti kuliah ataupun surat keterangan riset misalkan.
Nah, berarti itu case-nya, apa saja yang dapat dilakukan oleh si aktor, itu case. Nah, orangnya yang melaksanakan itu adalah aktor. Contohnya dosen, dosen bisa memilih mata kuliah, dosen bisa menginput nilai gitu ya. Nah, case-nya adalah tadi memilih mata kuliah dan menginput nilai, sedangkan aktornya dosen, seperti itu ya contohnya. Nah, dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian aktor dan juga use case-nya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu siapa aktornya dan apa saja yang bisa dilakukan oleh si aktor tersebut. Ya. Nah, ini untuk simbol-simbol use case, yang pertama ada simbol bentuk oval seperti ini. Ini nama simbolnya adalah use case. Digambarkan dengan elips horizontal. Gitu ya. Nama use case menggunakan kata kerja. Jadi nanti di dalam case-nya ini ada nama use case. Misalkan tadi, mengisi mata kuliah, atau mengambil mata kuliah, atau mengajar mata kuliah. Berarti nama di dalam case-nya menggunakan kata kerja. Seperti itu. Lalu misalkan dosen menginput nilai, berarti aktornya dosen, case-nya gitu ya, menginput nilai. Seperti itu. Nah, ya, simbol yang kedua adalah aktor. Aktor digambarkan dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Bentuk seperti ini ya, orang ya. Nah, ini disebutnya aktor, yaitu menggambarkan orang, sistem, atau eksternal entitas yang menyediakan atau menerima informasi, lalu melupakan lingkungan luar dari sistem. Ya. Nama aktor menggunakan kata benda, ya ini aktor, kata benda misalkan dosen, mahasiswa gitu ya, atau misalkan administrasi gitu, atau misalkan customer, konsumen. Nah, itu aktor disebutnya. Nah, aktor utama digambarkan pada pojok kiri atas dari diagram. Jadi aktor utamanya nanti digambarkan di pojok kiri. Nanti kita lihat contoh dari penggambaran simbol use case. Nah, berikutnya simbol yang ketiga yaitu simbol asosiasi ya. Seperti ini garis panah ya. Garis lurus seperti ini asosiasi, yaitu menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan use case, bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Jadi bagaimana aktor berinteraksi dengan use case ya. Lalu yang keempat yaitu generalisasi. Generalisasi digambarkan dengan tanda vertikal ya, vertikal dalam bentuk tanda panah tetapi tidak berisi, kosong. Nah, ini disebutnya generalisasi ya, gambar generalisasi antar use case atau antar aktor dengan panah tertutup yang mengarah dari child ke parent. Ya, misalkan siswa ada aktor siswa. Nah, ya, aktor siswa dapat mengisi misalkan aktor siswa dapat mengisi formulir. Nah, selain aktor siswa gitu ya, ada wali. Nah, wali ini kita gambarkan di bawah dari aktor siswa, lalu ditarik garis generalisasi. Berarti artinya apa? Berarti aktor yang dapat menginput formulir pendaftaran selain aktor mahasiswa bisa juga aktor siswa, bisa juga aktor wali seperti itu. Jadi ini proses generalisasi ya. Nah, kita lihat dulu untuk simbol use case, teman-teman. Nah, ini contoh dari simbol use case ya. Nah, ini saya ambil dari jurnal ya, teman-teman ya. Ini kita ambil dari jurnal, yaitu jurnal dari Sutejo, pengarangnya, dengan judul Pemodelan UML Sistem Informasi Geografis ya. Jadi ini pemodelan UML untuk SIG, Sistem Informasi Geografis kayak tata letak gitu ya, pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Nah, ini berarti dia riset di Kota Pekanbaru, dia mendata lokasi dari pasar tradisional gitu ya, nanti dibuatkan sistem namanya sistem informasi JIS. Jadi nanti ketika orang ingin mencari letak pasar tradisional, dia bisa mengunjungi aplikasinya sehingga nanti bisa dilihat lokasi pasar tradisional yang ingin dikunjungi. Seperti itu ya. Ini konsep dari penelitiannya. Nah, kita lihat contoh dari use case diagram. Nah, ini contoh use case diagram yang digambarkan, yaitu aktornya adalah admin dari sistemnya, dan juga masyarakat. Kenapa? Karena program sistem informasi geografis
letak pasar tradisional itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Maka di sini aktornya adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini dapat mengakses website, ya, mengakses website. Nah, pada saat dia proses mengakses website, ini dia bisa membuka home. Nah, include ini memilih, ya, memilih, dia bisa membuka home, bisa melihat daftar pasar, dan juga bisa melihat peta pasar gitu ya. Nah, admin bisa melakukan login gitu ya. Nah, pada saat dia melakukan login, dia wajib membuka halaman admin. Jadi kalau extend ini wajib gitu ya, membuka halaman admin, lalu ada pasar baru. Nah, ini kalau dia ingin menambahkan lokasi pasar baru, lalu dia lihat daftar pasar dan dia lihat hapus pasar gitu ya. Nah, admin itu juga bisa menambah market lokasi pasar baru, admin juga dapat menambah detail pasar baru, dan juga admin dapat melakukan logout. Nah, ini case-case-nya, teman-teman. Ini case, nah ini aktor. Seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk pembuatan use case diagram. Ada banyak, teman-teman. Jadi nanti kalau kalian mau lihat bagaimana proses pembuatan use case diagram, gitu ya, maka kalian tinggal cari jurnalnya saja gitu ya. Nah, ini ada lagi contohnya adalah penelitian si Andreas Nugraha Putra, Setiaji, Diswandi Ishak, dan Jamal Maulana Hudin. Ini ada 4 orang yang melakukan penelitian, yaitu untuk menerapkan algoritma CF atau Staining Factor untuk merancang aplikasi diagnosis penyakit gastritis. Nah, berarti ini kita merancang aplikasi mobile. Mereka merancang aplikasi mobile. Nah, di aplikasi merancang, pada saat proses merancang aplikasi mobile, di sini ada use case, ya. Nah, use case diagram di sini ada pengguna, ya, pengguna, dia bisa masuk ke home. Nah, dalam home dia bisa melakukan diagnosis, dia bisa juga melihat informasi, dia bisa melihat informasi tentang gitu ya, dan dia bisa logout. Nah, pada saat proses diagnosa, maka akan otomatis include yaitu hasil diagnosa. Nah, ini juga proses dari diagram use case diagram, ya, seperti itu. Nah, nanti di use case diagram, ini gambarnya, lalu nanti akan dijelaskan menggunakan yang namanya tabel nih, tabel diagnosa. Jadi masing-masing case gitu ya, ini dijelaskan di sini. Jadi misalkan diagnosa, requirement-nya A1 gitu ya, sistem menampilkan hasil diagnosa, pengguna memilih gejala, apa yang dapat dilakukan pada saat proses diagnosa gitu ya, di sistemnya. Nah, ini nanti dijelaskan kembali menggunakan tabel use case. Tapi kalau untuk penggambaran use case-nya di awal berarti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut di yang kedua, yaitu kita membahas tentang activity diagram. Ya. Activity diagram adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jaringan kerja antara pengguna dan sistem. Ya. Nah, berarti di sini notasi activity diagram mirip dengan flowchart kalau kalian pernah belajar flowchart di semester 1 ya, namun memiliki sedikit perbedaan notasi karena diagram ini mendukung behavior paralel. Jadi diagram simbol dari activity diagram ini jauh lebih banyak ya, karena dia mendukung behavior paralel. Nah, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Jadi dia menjelaskan use case activity ini. Jadi kalau misalkan tadi di activity diagram ada 4 case gitu ya, 4 use case, maka pada saat di use case, di diagram use case ada 4 case gitu ya, maka di activity diagram akan dijelaskan 4 case tersebut gitu. Jadi apa yang dijelaskan di use case dalam bentuk use case-nya, maka masing-masing use case ini prosesnya akan dijelaskan di activity diagram. Misalkan dosen menginput nilai di sini, menginput nilai di use case-nya, maka di activity diagramnya adalah berarti dosen menginput nilai seperti itu. Oke ya. Nah, ini untuk simbol-simbol activity diagram ya. Yang pertama simbol lingkaran dengan isi penuh seperti ini, kita menyebutnya star ya.
N simbol lingkaran tapi tidak penuh seperti ini. Ini disebutnya N. Jadi jangan kebalik ya. Kalau start dia simbolnya terisi penuh, kalau N simbolnya tidak terisi penuh. Nah, kalau start dia menjelaskan awal dari proses kerja dalam activity diagram. Ya. Nah, hanya boleh satu simbol start dalam satu diagram activity. Ya. Sedangkan N dia menandai lokasi akhir dari suatu aktivitas dan merepresentasikan penyelesaian semua arus proses. Nah, N bisa lebih dari satu simbol N. Jadi dalam satu diagram activity hanya ada satu start tapi boleh lebih dari satu N. Bisa paham ya? Lalu berikutnya adalah yang ketiga simbol activity yaitu dalam bentuk seperti ini ya, persegi panjang tetapi tidak runcing di atasnya, menunjukkan kegiatan yang membentuk proses dalam diagram. Ini. Jadi apa aja, misalkan tadi menginput nilai berarti pertama dosen harus melakukan login, lalu validasi loginnya, gitu ya, baru membuka menu input nilai, lalu menu simpan. Ini aktivitasnya, dia digambarkan dalam bentuk activity. Yang keempat yaitu simbol join. Ya, join yaitu menggabungkan dua atau lebih aktivitas seperti ini yang bersamaan menghasilkan hanya satu aktivitas yang terjadi dalam satu waktu. Jadi ada beberapa aktivitas yang bekerja, kita gabungkan menjadi satu, seperti ini. Nah, ada lagi fork. Kalau fork, ya bedanya dari satu aktivitas, kalau dia mengarah, yang alurnya ada beberapa aktivitas, maka dia mengarah. Misalkan tadi dibuatkan faktur dua rangkap ya. Yang pertama diberikan ke staf pengiriman staf gudang, diberikan ke staf gudang, yang satu diarsipkan. Nah, ini masuk ke dalam membagi aktivitas beberapa aktivitas ya. Jadi satu aktivitas menjadi beberapa aktivitas. Ini fork namanya. Kalau join dari beberapa aktivitas menjadi satu, sedangkan fork dari satu aktivitas dia menjadi beberapa aktivitas. Ya. Yang keenam ini simbol decision, yaitu dalam bentuk belah ketupat, yaitu mewakili keputusan yang memiliki setidaknya dua jalur cabang ya, yang kondisinya sesuai dengan operasi cabang. Misalkan ada keputusan apakah misalkan pada saat proses login dilakukan valid, apakah username dan password yang diinputkan benar. Jika iya, maka dia bisa mengakses halaman home. Jika tidak, maka harus menginputkan kembali username-nya. Nah, ini masuk ke dalam decision. Jadi ada dua jalur cabang. Yang pertama benar dan yang kedua salah. Seperti itu. Lalu berikutnya konektor dia dalam bentuk flow garis panah ya, menunjukkan arah aliran atau aliran kontrol dari aktivitas. Nah, berikutnya adalah swimlane. Ya, swimlane seperti ini menggunakan garis persegi panjang dengan di atasnya ada kotak untuk nama dari aktornya. Itu cara untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor ya, menggunakan garis vertikal. Nah, ini contoh activity diagram ya, seperti ini. Jadi dalam aktivitas untuk pembelian tiket ya, pembeli swimlane-nya adalah pembeli dan juga sistem. Nah, pembeli akan melakukan buka aplikasi etiket. Nah, alurnya ke sistem. Sistem akan menampilkan menu aplikasi. Lalu pembeli melakukan pilih pembelian, lalu lihat jadwal penerbangan, sistem akan menampilkan jadwal penerbangan. Prosesnya kembali, pembeli akan melakukan pembelian tiket penerbangan, tapi harus login terlebih dahulu, maka akan ada validasi data. Nah, jika dia valid, maka menampilkan form data penumpang. Jika tidak valid, maka harus melakukan login ulang. Seperti ini. Ini untuk penggunaan decision ya. Nah, jika user sudah menampilkan form data penumpang, maka pembeli akan melakukan pengisian data, lalu sistem akan menampilkan metode pembayaran. Nah, ini bisa berupa credit card, ATM, virtual account, dan wallet, gitu ya. Lalu pembeli akan memilih metode pembayaran, dan sistem akan mengirimkan notifikasi pemesanan tiket dan juga menampilkan halaman checkout. Jadi ada dua alur yang dibuat di sini. Jadi alur satu yaitu memilih metode pembayaran. Jika sudah dipilih, maka akan menampilkan notifikasi pemesanan tiket dan juga menampilkan halaman checkout. Nah, di sini jika mengirim email gitu ya, di notifikasi pemesanan tiket ini dalam bentuk email, berarti di sini pembeli akan menerima notifikasi email dan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka sistem akan mengirimkan etiket
pembeli akan menerima etiket dan selesai. Ini proses activity diagram. Jadi seluruh aktivitas atau alur dari sistem itu dijelaskan dalam bentuk activity diagram. Seperti ini ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Nah, yang berikutnya adalah sequence diagram. Nah, sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam sistem, ya, termasuk pengguna, display, dan juga dan lain-lain, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Jadi ada waktunya ya di sequence diagram ini. Nah, sequence diagram menggambarkan interaksi yang fokus pada urutan pesan yang dipertukarkan bersamaan dengan spesifikasi kemunculan yang sesuai dengan garis hidup atau swimline. Ya, sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal yaitu objek-objek yang terkait. Nah, kita lihat di sini untuk fungsi dari sequence diagram sendiri yaitu pertama menentukan detail dari use case. Jadi dia hampir kalau aktivitas dia mendetailkan aktivitas dari use case-nya gitu ya. Nah, sequence ini memodelkan logika prosedur, fungsi dan operasi yang ada dalam sistem, dalam use case. Kalau tadi ini hanya misalkan ini hanya alurnya gitu ya. Nah, ini kan pada di sequence diagram akan dijelaskan. Jadi, pada saat menampilkan form data penumpang, ini penumpang ngapain? Oh, isi data penumpang. Lalu akan proses validasinya apa yang divalidasi gitu ya. Nah, ini dijelaskan di sequence. Gitu ya. Nah, sequence juga untuk merencanakan dan memahami fungsionalitas secara rinci dan skenario yang ada atau yang akan datang. Nah, ini beberapa simbol dari sequence diagram. Yang pertama adalah objek dalam bentuk kotak seperti ini, ya, objek komponen utama dari sequence diagram. Lalu ada dalam bentuk aktor, ini sama dengan use case tadi ya, orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Lalu ada entity class ini bentuknya oval lingkaran, oval, tapi dengan garis di bawah, ini entity class, yaitu menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Boundary class, yaitu garis dengan lingkaran, ini menggambarkan sebuah penggambaran dari form, gitu ya, boundary class. Lalu control class, ini lingkaran, tapi diberikan tanda panah seperti ini, yaitu menggambarkan penghubung antar boundary dengan table. Lifeline digambarkan dengan garis titik dengan kotak seperti ini. Ini lifeline menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message. Lalu message-nya dalam bentuk garis yang menggambarkan pengiriman pesan. Kita lihat contoh dari sequence tadi ya pada saat beli aplikasi tiket. Nah, pembeli akan melakukan aktornya adalah pembeli, formnya tadi, objeknya adalah aplikasi etiket atau sistemnya, gitu ya. Lalu pembeli akan melakukan buka sistem. Nah, nanti dari sini ini lifeline-nya, alurnya. Ya, sistem akan menampilkan menu. Lalu pembeli akan melihat jadwal, ya. Nah, pada saat proses lihat jadwal di sini, maka sistem akan melihat jadwal penerbangan. Ya, di sini tadi apa? Entity class menghubungkan kegiatan yang akan dilakukan. Pasti di sini di aplikasi sistem akan melakukan proses pengecekan jadwal penerbangan. Lalu sistem akan menampilkan jadwal. Nah, dari aplikasi itu akan menampilkan jadwal ke aktor atau pembeli. Lalu aktor akan melakukan beli tiket ya di jadwal penerbangan dan menampilkan halaman login. Nah, di sini pada saat proses login, nah user akan mengirimkan proses login gitu ya. Nah, login ini akan ada tadi validasi loop ya, isi data. Jika benar maka akan tampil data penumpang gitu ya. Jika tidak maka akan loop. Loop itu kembali login ulang seperti ini. Ya. Lalu setelah mengisi data penumpang akan menampilkan cara bayar gitu ya. Lalu sistem akan memilih cara bayar atau boundary cara bayar, lalu menampilkan check out, membayar tiket. Pada saat proses check out berarti akan membayar tiket dan sistem dari check out akan mengirimkan tiket. Nah, ini contoh pembuatan sequence diagram, teman-teman ya. Nah, untuk penggambaran sequence ya, kalian silahkan gambarkan ya use case ataupun hanya ini aja deh activity dan juga sequence diagram ya menggunakan aplikasi ini Enterprise Architecture teman-teman. Kalian silakan download aplikasi namanya Enterprise Architecture gitu ya. Nah, di Enterprise Architecture nanti akan ditampilkan seperti ini.
Nah, di sini kita akan create new project ya, create new project untuk pembuatan projectnya. Nah, projectnya kita simpan dulu ya, contohnya kita lihat. Analisa desain sistem. Nah, di sini ya masih proses. Jadi nanti dia ada Nah, ini ada latihan UML ya. Kita lihat. Nah, nanti teman-teman pilih project ya. Kita misalkan akan membuat activity ya. Maka di sini kalian pilih activity. Start ya. Activity diagram. Nah, kita lihat ya di sini kita yang tadi yang ya. Nah, ini dia kita add package aja ya. Misalkan latihan UML. Nah, di sini
kita pilih yang behavior ya, behavior, kita pilih misalkan activity. Nah, di sini akan tampil latihan UML. Nah, ini tampil ya untuk activity diagram. Terus, nah, ini kalian bisa klik toolbox ya teman-teman di sini di desain ini ada toolbox ya. Nah, di toolbox ini di sini nah, di toolbox. Nah, ini ada pada saat proses activity gitu ya. Pada saat proses pembuatan activity ini ada partition ya. Partition ini tadi swimlane ya. Nah, ini kalau partitionnya model seperti ini berarti kita tinggal ubah. Nah, seperti ini. Tinggal ubah. Misalkan tadi aktivitasnya adalah pembeli. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tarik kembali swimlane dalam model seperti ini. Nah, ini kita tinggal ubah. Nah, ini kita tinggal ubah seperti ini. Nah, ini proses penggambaran dari UML-nya ya. Nah, seperti ini. Berarti nanti teman-teman tinggal lihat di sini startnya mana, inisial di sini. Berarti ini start di sini. Nah, ikuti yang ada di sini ya, di slide ya. Nanti kalian coba dulu yang ada di slide seperti ini, yaitu untuk penggambaran activity dan juga sequence-nya ya. Activity dan juga sequence ya teman-teman ya. Dicoba sendiri ya teman-teman ya. Dicoba dulu nanti minggu depan baru kita akan adakan untuk studi kasus. Oke, baik. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.